Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Syaftra Lanai dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan kepada adik saya tentang how to mention the thousand number, million number, subtraction, addition, multiplication, division, fractional, and decimal numbers. And the last is read math story problems and solutions. Oke, langsung saja kita perkenalan ya dengan adik saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara membaca thousand number, yaitu bilangan ribuan ya. Di sini saya ada contoh ya, tolong dipegang. Nah, coba baca dalam bahasa Indonesia. 24.689. Hadap ke sini HP-nya. Nah, 24.689. Kalau dibaca Inggrisnya gimana tuh? Tahu nggak? Nggak tahu. Nah, cara bacanya itu yaitu kita membacanya itu dari depan ya. Coba arahin ke sini. Nah, ini kan 24. 24 itu bahasa Inggrisnya apa? 24. Nah, maka karena ininya puluhan ribu, ini ribuan, ini ratusan, ini puluhan, ini satuan, maka kita harus menyebutkan dulu. Maka cara penyebutannya itu 24,000. 24,000 ini kan ribuan ya. 600 ya, ratusan. 89. Jadi 24,689. Paham? Paham. Coba diulangi. 24,689. Oke, betul. Sudah tahu ya bagaimana cara membaca bilangan ribuan dalam bahasa Inggris ya. Paham ya? Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara membaca bilangan jutaan dalam bahasa Inggris. Di sini saya ada contohnya, mohon dipegang dulu. Nah, coba baca dalam bahasa Indonesia. 5.432.468. 5.432.468. Oke, coba hadap lagi. Nah, aja tahu nggak cara membaca ini bagaimana? Nggak tahu. Nah, sini. Jadi kita harus tahu dulu nih awalnya ini nih. Ini nih kan million tuh kan juta. Ini kan million. Ini itu kan thousand. Ini kan hundred. Ini puluhan. Ini satuan ya kan. Berarti cara bacanya itu oh ya, ini ratusan ribu ya, salah. Ini jutaan, ini ratusan ribu, ini puluhan ribu, ini ribuan, ini ratusan, ini puluhan ya, ini satuan gitu ya. Oke. Berarti cara bacanya itu 5,432,468. Nah, coba bacanya pelan-pelan ya. 5,432,468 gitu. Paham? Mau diulang? 5,432,468. Oke? Sip. Coba ulangi. 5.432,468. Oke, bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke tadi kita udah belajar ya tentang cara menyebutkan bilangan ribuan dan bilangan jutaan. Nah, selanjutnya kita akan belajar arithmetic operation atau operasi aritmatika. Nah, di sini Abang udah ada ini lambang aritmatika. Bisa dilihat ke kamera. Nah, yang pertama itu ada apa? Plus itu artinya tambah. Nah, plus ini masuknya ke addition
atau penjumlahan. Yang kedua ada apa? Minus. Minus apa artinya? Kurang. Kurang. Nah, kurang. Minus ini masuknya ke subtraction atau pengurangan. Yang ketiga, Times. times itu artinya apa? Kali. Kali, oke. Nah, times ini masuknya ke multiplication atau perkalian. Yang keempat ada Divide by. divide by. Divide by ini artinya Bagi. bagi. Nah, divide by ini masuknya ke division atau pembagian. Yang kelima ada apa tuh? Bracket. Bracket. Bracket itu artinya apa? Kurung. Artinya? Kurung. Kurung. Oke, benar. Jadi kalau ada kurung, perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan, maka yang didahulukan adalah Kurung. kurung. Nah, seperti segitiga aritmatika ya, yang paling awal itu kurung, barisan kedua itu Pembagian. pembagian perkalian, yang terakhir Kali. penjumlahan dan pengurangan ya gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir ini ada apa tuh? Equals. Equals itu artinya apa? Sama dengan. Sama dengan. Oke, lanjut kita ke contoh soal ya. Kita sekarang ada contoh soal nih, coba dipegang. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia bacanya gimana tuh? Hadap ke kamera. Dalam kurung 6 bagi 3 tambah 9 tutup kurung kali buka kurung 8 kurang 2 tutup kurung sama dengan 66. Nah, oke. Nah, jadi dalam bahasa Inggrisnya gimana tuh? Tahu? Enggak. Nah, jadi gini. Nah, jadi bahasa Inggrisnya itu 6 divide by 3 plus 9 in brackets times 8 minus 2 equals 66. Nah, jadi 6 divide by 3, 6 dibagi 3, plus 9 ditambah 9, in brackets, dalam kurung gitu ya. Jadi 9, 6, apa dibacanya itu 6 bagi 3 tambah 9 dalam kurung gitu ya. Nah, times dikali 8 minus 2, 8 kurang 2, in brackets. Nah, in brackets itu artinya dalam kurung ya berarti ya. Jadi 8 kurang 2 dalam kurung gitu ya. Equals 66. Equals itu apa tadi? Sama dengan. Berarti equals 66 sama dengan 66. Oke, coba dari ulang bacanya. 6 divide by 3 plus 9 in bracket times 8 minus 2 in bracket equals 66. Oke, baik. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan belajar kita akan belajar tentang fractions and decimals. Nah, sebelumnya abang tanya dulu nih, fraction sama decimals. Fraction tahu nggak apa? Nggak tahu. Nah, kalau decimals tahu nggak apa? Nggak tahu. Tahu apa nggak tahu? Nggak tahu. Nah, jadi kita dari fraction dulu ya. Nah, sini coba pegang. Nah, fraction coba dibaca. Fraction itu artinya apa? Pecahan. Nah, coba lihat contohnya. Setengah, 1/2. 1 itu disebut kalau dalam bahasa Indonesia itu pembilang. Nah, kalau dalam bahasa Inggris disebut nominator. Nah, kalau 2 dalam bahasa Inggris disebut penyebut. Dalam bahasa Indonesia disebut dalam bahasa Indonesia disebut penyebut. Dalam bahasa Inggris disebut denominator. Oke, lanjut ke decimals. Decimals itu begini. Nah, decimals itu koma. Decimals itu koma. Nah, koma dalam bahasa Inggris itu artinya poin. Contoh 0,1 berarti 0.1. Kalau 0,2 0.2. Oke. Kalau 0,3 0.3. Oke, betul. Oke, lanjut ke contoh soal.
Tadi kan kita udah membahas ya materinya tentang fractions dan decimals, yaitu bilangan apa? Pecahan dan decimals. Nah, oke. Lanjut, kita kasih contoh soal nih. Coba dulu contoh soal pecahan. Fractions ya. Ada 2 pecahan. Pertama 5/6, yang kedua 3/4/5. Nah, yang pertama 5/6. Nah, jadi cara bacanya itu 5/6 berarti 5/6. 6-nya itu SIXTH, pakai TH gitu ya. Jadi kalau misalnya 4/5 berarti 4/5. 4/5. Kalau 3/4 berarti 3/4 gitu. Oke. Oke, coba 5/6 apa? 5/6. 5/6. Kalau ini dibacanya itu 3/4. 3/4 gitu. Berarti 3/4/5. Coba ulang. 3/4. Oke, 3/4. Oke, lanjut. Tadi kan kita udah bahas ya contoh soal dari fractions ya atau pecahan. Nah, sekarang kita bahas contoh soal dari decimals. Nah, di sini kita ada bilangan koma dari 3,4, 2,5 dan 5,3. Nah, coba baca dari atas. 3.4. Oke. 2.5. Oke. 5.3. Oke, udah paham berarti ya tentang pecahan dan desimal ya. Oke. Tibalah kita di sesi terakhir ya, yaitu pembacaan contoh soal dan cara pengerjaannya dalam operasi aritmatika atau arithmetica operation. Oke. Nah, di sini Abang ada contoh soal nih. Boleh dibaca? Mother buy 4 kilogram orange in supermarket and then she give 2 kilogram to her son. How many orange are mother have now? Oke, coba liatin ke kamera. Oke, artinya apa? Ibu beli 4 kilogram jeruk di supermarket dan dia berikan 2 kilo kepada saudaranya, Anaknya. Berapa sisa jeruk yang ibu miliki sekarang? sekarang? Oke. Nah, di sini coba aja tulis bagaimana caranya. Kita menggunakan operasi apa? Pengurangan. Oke, berarti gimana tuh? Oke. Berarti Berarti ibu membeli 4 kilo lalu diberikan kepada anaknya 2 kilo. Jadi sekarang ibu punya berapa apel? Berapa jeruk? 2 kilo. 2 kilo. Oke, sip. Nah, itu tadi ya yang telah kita pelajari, yaitu tentang arithmetica operation dan juga fraction and decimals. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.